kita sebagai pembaca itu seakan-akan memperhatikan dua orang mengobrol dengan satu sama lain. Jadi kita serasa ikut dilibatkan dalam percakapan tersebut. Kemudian keunggulan kedua adalah gaya bahasa yang ringan. Jadi ketika Baek Se-hee melakukan konsultasi dengan psikiater, pastinya percakapan tersebut dilakukan dengan bahasa yang sehari-hari, tidak menggunakan bahasa psikologis yang teknis gitu. Jadi kita bisa memahami kondisi yang dialami oleh sang penulis tanpa harus mengetahui istilah teknis di baliknya. Kemudian keunggulan ketiga adalah berkaitan dengan isu-isu sehari-hari. Jadi selama melakukan konsultasi, Baek Se-hee itu tuh mengalami banyak hal yang membuat dia depresi, seperti tidak mampu berbaur dengan orang lain, kemudian tidak mampu memenuhi standar dirinya sendiri. Dia selalu merasa kurang. Aduh, rekan kerja saya yang ini tuh lebih cantik, lebih pintar, lebih populer dari aku. Bagaimana caranya aku tuh bisa seperti dia? Gitu. Jadi ini isu-isu berkaitan dengan diri sendiri yang pastinya kita semua pernah mengalami seperti itu. Nah, terakhir, apa yang saya dapatkan dari buku ini? Jadi, pertama, memiliki self love bukan berarti depresi dan kecemasan sembuh begitu saja. Ini adalah perjalanan yang terus-menerus naik dan turun. Dari awal hingga akhir buku, kita itu tidak disuguhkan dengan ending di mana penulis itu sembuh dari depresinya. Sang psikiater itu tidak mendiagnosa dia, kamu akhirnya sembuh, gitu. Tidak. Tetapi kita diajarkan oleh buku ini bahwa meskipun kita sudah merasa memiliki self love, bukan berarti kedepannya kita tidak mengalami depresi lagi, and that's okay gitu. Perjalanan yang naik turun. On one day, di hari pertama mungkin kita merasa bahagia, merasa semuanya baik-baik saja, tapi di hari selanjutnya, keesokan harinya kita merasa down. Itu nggak apa-apa, it's perfectly normal. Kemudian kedua, jangan takut untuk meminta bantuan orang lain di saat kita membutuhkan. Jadi Baek Se-hee meminta bantuan psikiater ini adalah satu cara di mana dia ingin sembuh gitu, ingin bisa menangani depresinya. Dan di akhir buku Baek Se-hee bilang, kalau kita merasa sendiri, merasa sedih, merasa di mana orang-orang tuh tidak ada yang peduli dengan kita, itu belum tentu benar gitu. Justru kita harus reach out kepada teman-teman terdekat kita, menanyakan kabar atau apa. Nah, dari situ kita bisa membagikan segala keluh kesah kita, masalah kita, dan kita akan menyadari, oh, beban yang saya emban itu tuh tidak seberat itu loh gitu. Karena bisa dipangku sama-sama. Kemudian yang terakhir, temukan kenyamanan dalam bentuk-bentuk kesenangan yang paling sederhana. Jadi sama seperti Baek Se-hee yang merasa bahagia, merasa lebih tenang ketika telah menyantap tteokbokki, kita juga harus menemukan cara-cara sederhana yang membuat kita bahagia. Entah itu makan atau minum makanan favorit, atau melakukan aktivitas yang disuka, dan lain sebagainya. Oke, demikian paparan singkat atau cerita singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisa yang sudah menyampaikan buku dari kalangan Baek Se-hee tentang bagaimana semangat tteokbokki bisa membantu menyembuhkan penyakit depresi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu polling book of the day. Mohon para peserta untuk bisa mengakses link yang telah disediakan panitia, ada di bit.ly/vote-battle series 2. Nah, berikut sudah ditampilkan di layar oleh panitia. Teman-teman bisa langsung, Bapak Ibu bisa langsung memvote buku apa yang kira-kira paling ingin dinikmati atau paling ingin dibaca, pengen diketahui dari berdasarkan pemaparan dari para ketiga presenter kita. Sambil menunggu waktu polling, saya ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan ketiga presenter ini.
kepada Mbak Nurma terlebih dahulu karena tadi Mbak Nurma presenter pertama ya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana pengalaman pertama Mbak Nurma ketika bertemu dengan buku pilihannya yang akan dijadikan BTL series ini. Gimana Mbak Nurma? Pengalaman pertama Mbak Nurma? Iya, pengalamannya yang tadinya kita sering ngeluh, pas baca ternyata bisa bahagia dengan cara sesimpel yang ada cara-cara tadi. Cukup Mbak Nurma berarti ya? Ya. Selanjutnya Mas Reza, gimana pengalaman pertamanya nih bersentuhan dengan si buku yang on top ini waktu itu bisa digambarin nggak? Ceritanya itu seperti apa sih gitu, sampai ketemu buku itu gitu? Sebenarnya kalau dibilang pertama bersentuhan nggak dengan buku ini. Iya Mas. Iya. Jadi aku pertama kali lihat buku ini tuh di Gramedia. Kemudian saya baca sedikit sinopsisnya, ternyata wah kayaknya asik nih. Terus coba cari buku yang udah dibuka, bisa di Gramedia itu yang bisa dibuka, baca dikit-dikit, baca dikit-dikit. Jangan difoto ya, dibeli karena kan legal. Nah, baca sedikit-sedikit, wah ternyata menarik. Ambil yang paling belakang yang masih bagus, terus kita kurang lebih ketika baca buku ini aku ngerasa kayak oh iya juga ya, ternyata apa yang kita lakukan yang menurut kita awalnya salah ternyata nggak sesalah itu kok, kita masih bisa belajar dari kesalahan. Kurang lebih ini. Mbak Lisa selanjutnya. Ini ya kesan pertama dengan buku ini. Sebenarnya pertama kali saya ketemu dengan buku ini adalah ketika saya lagi lihat-lihat sih gitu di toko buku Periplus. Jadi ketika saya masuk toko buku itu saya niat awalnya adalah lihat-lihat aja gitu, gak ada terbersit untuk membeli buku. Tetapi ketika saya melihat buku ini dengan judulnya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, saya jadi langsung tertarik begitu. Saya ingin mati tetapi saya ingin makan tteokbokki gitu. Jadi tanpa pikir panjang saya ambil bukunya lalu saya bawa ke kasir gitu sih. Nah selanjutnya nih, sebetulnya teman-teman 3 presenter ini di rumahnya tuh memang punya banyak buku atau gimana? Bisa diceritain nggak koleksi-koleksi yang ada di rumahnya mungkin gitu? Lebih ke koleksi buku yang seperti apa atau memang minat bacanya ke arah yang seperti apa gitu? Ini kan tadi hampir semuanya rata-rata terkait filosofi hidup ya. Nah sebenarnya apa emang seperti itu genre yang diminati gitu, atau sebenarnya ada lagi nggak sih teman-teman tuh koleksi bukunya seperti apa? Mulai dari Mbak Nurma dulu. Kalau koleksi buku saya punya cukup banyak koleksi di rumah gitu. Saya memang punya lemari, istilahnya lemari tempel ya di dinding, di mana itu isinya buku-buku yang saya punya. Buku saya itu sebagian besar fiksi gitu, fiksi, tetapi ada porsi non fiksinya juga cukup banyak dan memang sebagian besarnya tentang self help, tentang self improvement. Salah satunya adalah ini. Begitu. Ini memang tertarik sama buku gitu Mbak Lisa ya? Iya, nggak terbatas genrenya atau Iya. bisa seperti apa. Selanjutnya Mas Reza mungkin bisa menceritakan. Sebenarnya tips saja sih kalau ditanya banyak buku nggak di rumah, mungkin ada beberapa tapi nggak banyak. Kebanyakan buku-buku yang wajib dibeli di kampus waktu dulu. Nah, ketika kita melihat sebuah buku, coba realisasikan dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita memang lagi depresi nih atau lagi negatif, cari buku yang self improvement. Terus kalau kita lagi kira-kira butuh inspirasi tentang pekerjaan, cobalah cari yang sesuai dengan job kita. Jadi ada beberapa buku di rumah dan beraneka ragam tergantung keadaan aku saat itu. Kurang lebih gitu sih, Mas. Oke. Selanjutnya Mbak Nurma bisa menceritakan. Ya betul Mas Pandu, ada beberapa buku resep masakan. Ya karena ini di sini kan, jadi harus yang tentang kehidupan. Jadi ada beberapa juga tentang kehidupan rohani. Jadi untuk kita rohani kita kalau strong terlalu banyak, jadi harus menikmati hidup dan tahu cara hidup lagi seperti apa. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Nurma. Selanjutnya, sepertinya kita akan masuk sesi tanya jawab. Sudah masuk sesi tanya jawab, kita akan buat 2 sesi bagi para peserta yang ingin bertanya kepada para presenter. Untuk sesi polling sudah habis. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi pertama kami buka untuk 3 penanya. Silakan dari Mas Pandu dulu. Selanjutnya nanti ada Mas Aga ya. Nanti langsung ditanggapi aja ya para presenter ya. Ya, makasih Mas. Kalau lihat dari ini tadi seperti yang dikatakan Buses ya, dari kebahagiaan gitu ya. Kalau lihat body saya kelihatan ya, saya bahagianya karena apa gitu ya. Jadi tadi contohnya walaupun sebenarnya saya kayak ingin mati juga, tapi kan kalau saya ingin mati tapi saya ingin makan tteokbokki ya. Pertanyaan saya, ketika makan itu kan menyenangkan, tapi pastinya juga ada sisi yang lainnya juga ya, obesitas, kemudian juga mulai banyak kandungan gula di usia-usia kita itu udah mulai kolesterol naik dan sebagainya. Apakah ada di dalam mungkin buku ya, tiga-tiganya lah gitu ya, terkait dengan makan dan nantinya memang itu menyenangkan, tapi ketika itu berdampak kan kita juga tidak tahu sebenarnya apa yang kita, apakah karena kelebihan atau karena memang kita nggak bisa kontrol atau bagaimana. Mungkin itu pertanyaannya yang mungkin bisa dijawab oleh ketiga. Pasti kan semuanya juga ada yang suka makanan favorit ya, tapi biar badan saya tetap kayak Mas Reza itu gimana caranya gitu juga, apakah dibahas gitu. Terima kasih Mas. Jadi langsung ditanggapi saja sama presenter. Silakan menjawab. Oke, mohon izin Mas Pandu untuk menanggapi pertanyaannya tadi kan. Ketika kita makan kita memang merasa bahagia ya, tapi ketika kita memikirkan after effects-nya begitu, kita memikirkan aduh nanti obesitas, aduh nanti gimana. Kalau dari buku ini karena bukunya merupakan catatan pribadi sang penulis, dia tidak banyak menekankan dampak selanjutnya sih dari setelah dia makan tteokbokki contohnya. Jadi conversation atau percakapan antara